Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Maulana Abdillah dengan NPM 2578-2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang video wrap up mini project. Satu. Jadi di sini ada dua bagian, yaitu bagian yang pertama adalah demonstrasi dan validasi teknis. Di sini ada perintah mahasiswa menjalankan live demo terhadap seluruh kemampuan yang diberi oleh aplikasi yang dibangun. Jelaskan bagaimana konsep-konsep pemrograman yang telah dipelajari, termasuk GitHub, practice, dan diimplementasikan. Jadi kita login dulu ke GitHub-nya. Nah, di sini yang pertama-tama di sini kita akan menjelaskan yang pertama, yaitu version control, Git and GitHub. Di sini ada slide-nya. Kita buka. Nah, di sini ini adalah langkah awal saya menggunakan GitHub. Jadi, bentar, agak ngelag teman-teman. Nah, di sini ada langkah-langkah menggunakan GitHub. Nah, di sini ada yang namanya version control atau VCS, yaitu version control adalah sistem yang bertugas mencatat setiap perubahan pada file proyek atau source code yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. VCS membantu dalam mengelola versi perangkat lunak, mengidentifikasi perubahan, dan memfasilitasi kolaborasi. Keuntungannya menggunakan VCS itu ada beberapa, yaitu mampu melacak perubahan atau update source code, yaitu mendukung kolaborasi tim dengan efisien, mudah dalam memulihkan perubahan kembali versi ke sebelum terjadi perubahan. Jadi sini ada penjelasan tentang Git. Pada VCS terpusat, database disimpan dalam satu tempat dan setiap perubahan disimpan ke sana. VCS terpusat memiliki beberapa keterangan. Understanding Git role. Di sini ada tata cara untuk menginstal Git, yaitu kita coba lihat di sini caranya. Nah, di sini kita disuruh untuk menginstal Git, yaitu dengan cara apa nih? Sudo apt get install Git. Ya, jadi cara menginstal Gitnya itu ada yang di sini. Jadi kita buat di folder mana ya? Di ini kita buat new folder. Nah, sini kita buka yang namanya cmd atau command prompt. Nah, di sini command prompt ini berguna untuk yang namanya sebagai wadah GitHub-nya, untuk supaya kita bisa langsung ke ini. Ngelag di sini, ngelag ya, udah ke hotspot dulu aja. Nah, kita di sini aja. Nah, di sini latihan yang pertama itu biasanya kita disuruh mengisi username dengan nama lengkap dan user email. Nah, jadi di sini kita coba untuk melihat username saya yang sudah saya buat, yaitu dengan cara git config list.
Nah, di sini sudah ada yang namanya user email saya dan juga username saya. Di sini username saya dan username saya sudah dibuat, yaitu raffimaulana4@gmail.com. Di sini selanjutnya kita di sini membuat yang namanya repository. Nah, lalu kita di sini membuat git repository con. Nah, ini kan git repository itu yang ini nih, teman-teman. Nah, di sini ada repositorinya. Yang ini yang ada di sini semua namanya repository. Nah, di sini ada perintah yang namanya git tag. Apa sih itu git tag? Git tag itu adalah liquid tag atau gimana ya? Merupakan label yang ditempelkan pada komputer tertentu. Fungsinya itu supaya menjadi tanda. Yang ini tuh untuk yang apa, ini untuk apa misalnya kan. Biasanya para programmer itu seperti itu, teman-teman. Jadi dibuat dengan tanda atau tag ini sebagai tanda supaya agar para programmer itu bisa tahu ini yang ini apa, yang ini apa. Nah, gitu kan. Lalu kita lanjut ke yang kedua, best practice design of Python. Apa sih design of Python itu? Design of Python adalah seperti Python Enhancement Proposal, berisi informasi dari komunitas pengembang Python yang mengusulkan dan membahas perubahan dan penambahan fitur atau perbaikan. Setiap unit PEP memiliki unik format standar. Nah, PEP 1 itu Python Extension merupakan pedoman best practice, deskripsi fitur dan implementasi baru, termasuk di dalamnya proses, mekanisme, dan informasi-informasi tambahan lainnya dalam pemrograman Python. Di sini ada 3 jenis pipe atau purpose atau apa tadi? Python Enhancement Proposal. Di sini ada 3 jenisnya, yaitu standard track, informational, proses. Nah, pipe 1, siapa saja yang termasuk kamu dapat mengajukan perubahan pada pemrograman Python. Python ini istilahnya kayak Pep ini istilahnya kayak tidak hanya cari cara paling sederhana, tapi juga dia menuliskan dengan cara yang paling eksplisit, konkret, dan spesifik. Biasanya banyak kode yang biasanya tidak konkret atau tidak, istilahnya bahasanya masih ambigu dan tata letaknya masih sangat acak-acakan. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Nah, komentar digunakan untuk PEP 8 itu, komentar digunakan untuk meningkatkan aspek kode readability tanpa mengaruhi output program. Programmer yang baik mendokumentasikan kodenya dan menjelaskan potongan kode yang dapat kompleks sehingga dapat pembaca dapat memahami dengan baik prosesnya. Nah, ini nih, teman-teman, untuk PEP 8 ya. Sini ada naming convention introduction. Nah, di sini ada A single lowercase, A kapital sebagai single uppercase, my simple name sebagai lowercase, dan my underscore sample underscore name itu sebagai lowercase atau snack case.
Nah, doktrin convention. Doktrin apa itu? Doktrin adalah dokumen yang dibuat sebagai bagian dari Python Developer Guide. Fungsinya yaitu untuk melakukan standarisasi struktur doktrin yang high level. Isinya berkaitan dengan norma pendekatan yang digunakan secara umum dan semantik yang berkaitan dengan dokumentasi pada kode Python. Artinya, doktrin itu merupakan sebuah dokumentasi atau pada kode Python yang digunakan untuk menyediakan informasi berkaitan dengan fungsionalitas kelas, modul, function, dan juga metode. Nah, perbedaan komen itu, ya kalau komen itu non-executable statement, jadi tidak akan dieksekusi oleh interpreter, tidak disimpan di memori, dan tidak dapat diakses oleh eksekusi program. Nah, sedangkan doktrin ini, dia termasuk masuk ke dalam program, jadi bisa dieksekusi oleh program, bisa dibaca oleh program. Nah, dan menggunakan perintah doc atau fungsi halt. Fungsi utama doktrin adalah mendokumentasikan program yang mendeskripsikan penggunaannya, fungsionalitas, dan kemampuan program kepada pengguna yang tidak perlu tahu cara kerja detailnya. Doktrin dapat dijadikan sebagai dokumentasi yang mendeskripsikan perilaku modul atau fungsi arti dari parameter-parameter atau tujuan spesifik dari suatu package. Selanjutnya ada mini project. Di sini saya membuat mini project atau yang biasa kita bilang project saya ini adalah Smart Environment Node Simulator, yaitu project merupakan rangkaian tugas yang dilakukan bertahap dari minggu ketiga hingga minggu ke-8. Nah, saya ingin menjelaskan sistem yang disimulasikan pada mini project yang saya buat ini adalah terdapat satu atau lebih node yang membaca data lingkungan. Setiap node menghasilkan data lingkungan secara berkala. Data yang dihasilkan memiliki identitas node, nilai pengukuran satuan waktu pembacaan. Data dapat mengalami kesalahan atau anomali. Data yang valid disimpan sebagai riwayat atau log. Nah, di sini kita langsung ke modul 3 atau lab session 3. Deskripsi soal lab session 3. Nah, di sini kita disuruh pada sesi pertama di mini project ini, mahasiswa diminta untuk membangun struktur kerangka dasar dari aplikasi simulator Smart Environment Node. Mahasiswa akan memisahkan logika utama dengan logika pembacaan dalam direktori package atau berkas modul yang berbeda. Selain itu, mahasiswa yang diwajibkan menggunakan pip menginstal library eksternal guna mempercantik tampilan output program di terminal. Nah, yang pertama itu adalah struktur direktori dan package. Buatlah package dengan nama sensor of. Pastikan direktori ini sebagai valid sesuai nih. Ada di sini teman-teman. Nah, di sini ada teman-teman. Nah, ini ini itu dinamakan package atau struktur directory. Nah, jadi yang kedua adalah di dalam package sensor buatlah modul yang bernama lama generator yang di dalamnya buatlah fungsi generate float acak. Nah, di sini di sensor of ada yang namanya generator dan init. Nah, di generator ini kita buka codingannya.
Buatlah sebuah modul dengan nama generator P yang di dalamnya buatlah fungsi generate temperatur. Nah, di sini itu adalah modul teman-teman, atau bisa dibilang kelas. Nah, di sini dia mengimplementasikan. Nah, yang ini yang tiga ini artinya itu bisa dibilang P8 atau doktrin teman-teman. Nah, di sini sudah ada yang namanya float, nilai float acak. Nah, jadi float ini bersifat acak teman-teman. Buatlah fungsi generate humidity mengembalikan nilai float acak 30 hingga 90. Jadi kita di sini membuat sensor yang mendeteksi dari 20 hingga 40 derajat Celcius misalnya. Nah, di sini di generate humidity kita menghasilkan nilai kelembapan acak antara 30 hingga 90%, yaitu dengan float nilai kelembapan. Penggunaan PIP untuk library ini menggunakan untuk menampilkan tabel data di modul utama. Nah, modul utama yaitu entry point, yaitu di luar directory sensor of, buatlah modul utama dengan format penamaan main.npm.py. Nah, di sini ada yang namanya Nah, di sini ada yang namanya sensor of main 2578/2021.py. Nah, di sini buatlah sebuah menu CLI interface sederhana yang berjalan terus-menerus menggunakan perulangan dengan pilihan baca sensor suhu. Nah, ini menunya ada ini, yaitu ada baca sensor suhu, baca sensor kelembapan, dan keluar. Nah, setiap kali user memilih opsi 1 atau 2, panggil fungsi sensor of lalu cetak hasilnya dalam bentuk tabel yang rapi menggunakan library eksternal dari PIP tadi. Nah, jadi kita di sini coba untuk menjalankan programnya dengan cara kita buat di sini, kita ekstrak all. Nah, di sini kita buka CMD-nya. Nah, di sini kita membuka CMD-nya. Coba kita jalankan py main 2578/2021.py. Sensor of-nya ini teman-teman. Bentar. Saya ubah sensor of-nya. Kita rename. Nah, di sini ada. Nah, lalu kita buka CMD. Lalu kita jalankan. Kok hilang CMD. Lalu kita jalankan main py main 2578/2021.py. Nah, di sini sudah ada contohnya 1. Nah, di sini sudah ada langsung keluar. Kenapa ini bisa berulang-ulang? Kita cek karena ada yang namanya sistem loop. Apa sih itu loop? Yaitu adalah perulangan. Nah, di kodenya bisa kita lihat tadi di kodenya. Di kodenya itu
di kodenya. Nah, di sini ada yang namanya loop, loop while atau loop. Nah, di sini berfungsi untuk mengulang terus menerus. Setiap kali user memilih satu objek fungsi panggil lalu cetak hasilnya dalam bentuk tabel yang rapi menggunakan library. Nah, begitu teman-teman untuk penjelasan yang ada di lab 3 ini. Sekarang kita lanjut ke lab 4 ya. Kita lanjut ke lab 4. Nah, di sana ada yang namanya try escape. Mini project akan difokuskan pada peningkatan keandalan program dan manajemen data yang dinamis. Mahasiswa ditugaskan untuk mengimplementasikan string guna memvalidasi input pengguna, memanfaatkan struktur data list dan untuk mengelola status inventaris serta pencatatan riwayat aktivitas logging dan menerapkan teknik exception handling try escape untuk menangkal anomali sistem. Kemampuan merancang arsitektur perangkat lunak yang fault tolerant di mana program mampu merespon kondisi error terduga seperti putusnya koneksi jaringan atau malfungsi dari perangkat keras dan mengalami crash merupakan standar kompetensi mutlak dalam praktik engineering di dunia nyata. Kita buka yang di lab 4. Di sini kita disuruh persiapan list register node dan sensor log, yaitu untuk menyimpan daftar ID lokasi yang diizinkan beroperasi sensor log, yaitu untuk menyimpan riwayat data pembacaan sensor. Coba kita running lagi programnya. Kita di sini coba untuk merunning programnya. Nah, di sini kita running programnya. Di sini kita coba cmd.
cmd, kita py main 2578.2021.py. Nah, di sini kita bisa tambah not. Not itu apa sih? Not itu seperti tempat atau bisa dibilang identitas. Nah, bisa kita tambah not dulu. Misalnya namanya Bekasi. Nah, di Bekasi ini kita bisa melihat baca sensor suhu dari kota Bekasi. Pilih not Bekasi. Nah, di sini sudah terbaca. Nah, terus baca sensor kelembapan, yaitu dengan cara pilih notnya Bekasi. Nah, di sini ada sensor kelembapannya, yaitu adalah bernilai 7290,94%. Lalu kita di sini bisa melihat yang namanya riwayat. Nah, di sini udah ada riwayat pembacaan, yaitu di Bekasi ada suhunya 23 derajat dan Bekasi kelembapannya adalah 72,94%. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan sensor baru, yaitu misalnya Jogja. Kita baca sensornya, kita pilih Jogja. Baca sensor, kita pilih Jogja. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita baca kelembapannya si Jogja juga. Jogja. 3 Jogja. Nah, di sini kita bisa lihat riwayat. Nah, kenapa di sini terdeteksi error? Karena ini termasuk dalam program TryExec. Mohon maaf Bu, ini ada azan. Saya izin untuk berhenti mempresentasikannya terlebih dahulu. Nanti saya lanjut.
Udah selesai aja nih Bu. Saya lanjutkan ya untuk menjelaskannya. Di sini sudah masuk ke tadi sudah saya jelaskan untuk validasi list error handling. Nah, jadi saat user memilih menu bacaan, saya cek terlebih dahulu apakah register kosong atau tidak. Jika kosong, tampilkan perintah sistem menolak belum ada net sensor yang terdaftarnya. Jadi belum ada net sensor yang terdaftar itu seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita keluar dulu, lalu kita masuk lagi. Nah, di sini kita langsung ke sini. Nah, di sini sistem menolak belum ada sensor node yang terdaftar. Nah, ini teman-teman, di sini menggunakan yang namanya validasi list atau error handling. Saat user memilih menu baca sensor, cek terlebih dahulu apakah registered node kosong. Jika kosong, dia akan menampilkan sistem menolak belum ada node sensor yang terdaftar dan kembali ke menu. Nah, jika tidak kosong, tampilkan daftar node yang tersedia seperti yang ini, teman-teman. Nih, ini yang node-nya tersedia. Dia ketika memilih node, dia akan seperti ini. Ini daftar node. Nah, ini untuk node-nya. Lalu kita lanjut. Exception handling, modifikasi fungsi generate pada generator PE buat simulasi probabilitas kerusakan sensor. Berikan nilai peluang sensor malfunction, gagal membaca data dari perangkat keras. Sudah, sekarang lanjut kita ke lab 5. Di sini, sesi lab 5 merupakan inti dari arsitektur mini project yang sedang dibangun. Jika pada minggu-minggu sebelumnya penulisan kode masih bersifat prosedural dan linear, kini saatnya mengubah paradigma tersebut menjadi berbasis Object Oriented Programming atau OOP. Pada minggu 5, fondasi sistem akan diletakkan konsep dasar seperti kelas, objek, atribut, dan metode. Akan diterapkan untuk merancang blueprint dari entitas utama program seperti modul, sensor IoT, atau perangkat jaringan. Di sini data fungsi mulai dibungkus menjadi satu kesatuan yang rapi atau encapsulation. Nah, di sini kita disuruh membuat blueprint atau kelas atau konstruktor. Nah, di sini sudah saya download ya. Ekstrak terlebih dahulu, teman-teman. Nah, jika sudah kita ke CMD. Nah, kita di sini kita buka paymain 2578/2021.py sensor out ini. Ini sensor out. Nah, di sini sudah ada. Nah, sekarang kita lanjut ke codingannya. Di sini home ini 01. Kita buka codingannya.
Nah, di sini sudah lab di mana? Bukan ini yang terbaru teman-teman. Kita buka home dulu, boleh memilih, terus kita buka master, terus teks lab 5. Nih. Nah, di sini menampilkan identitas pembuat program baca sensor. Nah, di sini ada yang unsur-unsur kelas teman-teman. Biasanya kelasnya itu ini register node, biasanya kelasnya ditaruh di sini lab 5 sensor of, lalu kita ke generator. Oh, di sini generatornya udah kosong ya, diganti ke node. Nah, node ini kelas. Nah, di sini kelas, yang ini namanya kelas, yaitu di dalam pack buatlah modul baru bernama node py yang di dalamnya terdapat sebuah kelas bernama sensor node. Nah, ini sensor node. Kelas untuk mempresentasikan sensor node. Nah, di sini ada init kelas. Nah, di ini namanya parent class. Di dalam kelas itu terdapat parent class dan child class. Nah, ini adalah parent class atau induk dari sebuah kelas. Nah, ini child class atau yang biasa kita sebut kayak anak dari kelas-kelas itu ya. Jadi, nah, di sini refactoring modul utama instansiasi produk modifikasi main PI pada menu tambahan sensor baru. Gunakan input tersebut untuk menciptakan sebuah objek baru di kelas sensor node. Masukkan objek yang sudah modifikasi menu pengecekan riwayat modifikasi menu pembacaan sensor saat menampilkan daftar sensor. Panggil atribut objek untuk divalidasi dengan input atau usar. Dengan usar, lakukan proses pencarian node menggunakan perulangan sederhana for loop dan bandingkan berdasarkan atribut node.id-id-nya. Saat melakukan simulasi, pembacaan panggil metode langsung dari objek yang dipilih, bukan dari fungsi terpisah. Tetap cara riwayat keberhasilan atau ke dalam sensor log seperti pada sesi sebelumnya. Catatan implementasi: gunakan struktur kode sederhana yang mudah dijelaskan. Hindari penggunaan fungsi atau sintaks yang belum dibahas di kelas. Fokus pada pemahaman alur logika, bukan pada penggunaan shortcut Python. Di sini kita coba buka ininya. Nah, di sini ada yang namanya class node. Nah, jadi di sini jika ada node yang sudah terdaftar namun dimasukkan lagi, itu tidak bisa, teman-teman. Jadi istilahnya nabrak. Jadi node tidak bisa mendeteksi node yang sama secara bersamaan. Jadi kita tambahkan di sini tambah 1 Jogja. Kita sensor suhu dan Bekasi. Terus kita 3 Jogja. 4 lihat riwayat. 2 Bekasi. Bekasi. 4 Nah, di sini ada terjadi kesalahan. Sensor fungsi gagal membaca dari data dari perangkat keras, yaitu nah di sini
Gimana yang jelasinnya? Intinya di lab 5 ini kita hanya menambahkan kelas, yaitu ya. Selanjutnya di lab 6 Nah, pada sesi ini penerapan level lanjutan dari pemrograman yang berisi berorientasi project objek yaitu OOP akan dilakukan pendekatan ini tidak lagi menggunakan satu kelas umum untuk kelas semua perangkat jaringan, melainkan membangun hierarki kelas inheritance atau pewarisan. Parent class sharing node dirancang untuk menurunkan sifatnya ke child class yang lebih spesifik. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, di dalam kelas itu terdapat parent class dan child class yang lebih spesifik yaitu temperature node dan humidity node. Nah, di ini sensor node, read data, temperature node. Nah, ini nih teman-teman. Sensor node ini parentnya. Nah, ini child classnya. Nah, jadi bisa dibilang sebagai sifatnya yang masih sama. Ini mendeteksi node-nya. Dan ini sebagai anaknya. Ya, sepertinya sifat yang menurun pada program tersebut. Sifat yang menurun pada program tersebut. Dan pada kelas ini diturunkan sifatnya kepada child class ini, yaitu temperature node dan humidity node. Jadikan sensor node sebagai parent class yang berisi atribut umum seperti node dan ID dan status. Buat dua child class baru yaitu temperature node, keduanya wajib mewarisi sifat sensor node. Gunakan fungsi superinit untuk memanggil konstruktor dari parent class. 2. Penerapan polymorphisme method of writing. Pada parent class, buat metode umum bernama read data yang mengembalikan status. Jadi status sama dengan aktif dengan peluang 20% untuk memicu exception berupa malfunction. Nah, lakukan overriding pada masing-masing child class. Pada temperature node, metode read data mengembalikan status umum dari parent dan status spesifik jika ada exception dari parent berupa generate nilai suhu antara 20 hingga 40 derajat. Contoh hasil keluaran seperti ini. Nah, pada humidity node, selain mengembalikan status umum dari parent, status spesifik yang dicek adalah nilai kelembapan berupa persentase antara 40% hingga 90%. Yaitu kita disuruh ketiga membuat controller atau manager class. Buat modul baru yang bernama manager.py. Sensor of. Nah, di sini ada yang namanya manager class. Nah, di sini buat modul baru dalam PackX sensor of.
Lalu kita jelaskan yang ada di sini seperti class environment management. Dengan nama environment management, pindahkan deklarasi list dari register node dari main module menjadi atribut konstruktor kelas ini. Nah, ini untuk environment managernya. Nah, untuk recruited node, add node dan read L node, show logs. Nah, di sini dipindahkan ke dalam manager. Nah, tapi di lab 5 tadi masih ada pada di node.py. Nah, tapi refactoring modul utama pada name main_npp hapus deklarasi list global karena pengelolaannya sudah pindah ke manager. Lakukan instansiasi satu objek manager di awal program. Modifikasi logika menu CLI jika user menambah node suhu. Instansiasi temperatur node lalu modifikasi logika menu CLI. Kita buka di sensor op, lalu kita ke ini kita ke mainnya, kita lihat kode mainnya. Nah, di sini sudah menampilkan identitas program. Fungsi utama untuk menjalankan antarmuka tutorial tambah node suhu, tambah node kelembapan, baca sensor suhu, lihat log riwayat, print keluar. Nah, di sini kita modifikasi menu CLI jika user ingin menambahkan node suhu, instansiasi, lalu masukkan ke add node dari class manager. Jika user ingin memanggil metode read L node. Nih, jika user ingin memanggil metode yaitu dengan node ID, ini metodenya. Nih, manage RL node. Nah, di tiga ingin membaca sensor panggil metode read L node. Modul utama ini adalah modul, teman-teman. Read L node ini adalah modul. Nah, modul utama ini sekarang akan menjadi sangat bersih, hanya berisi logika interaksi antarmuka CLI. Nah, seperti itu teman-teman untuk di lab 6. Sekarang kita lanjut ke lab 7. Pada minggu 7, fokus utama adalah optimasi kinerja penanganan error. Mekanisme masalah akan dibuat lebih spesifik melalui pembuatan objek, custom exception, efisiensi memori, dan dinamika program akan ditingkatkan secara drastis menggunakan Quasar untuk fungsi dinamis dan generator untuk memproses data dalam jumlah besar secara on-demand dan membebani RAM. Puncak. Nah, sekarang kita buka di ini. Buat dua kelas yang merupakan child class dari exception. Nah, di sini kita menambahkan dua kelas, yaitu
Untuk lab 7 kita ke ini sensor ops. Nah, di sini kita buat child class dari manager, kita buka manager. Di sini ada namanya child class-nya yaitu ini low battery error dan sensor blocked error. Nah, di sini kita coba untuk running programnya. Salah. Buka ini. Di sini kita bisa, kita di sini tambahkan not suhu. Saya berikan contoh untuk low battery error dan apa tadi? Dan sensor blocked error. Nah, ini adalah contohnya. Kita tambahkan ID-nya C1, tambahkan lagi C2, kita tambahkan 2 itu C3, 2 itu C4. Kita baca seluruh sensor, kita baca terus. Nah, di sini ada yang namanya exception. Jadi dia membaca jika dalam suhu-suhu tertentu dia akan, atau dalam kondisi-kondisi tertentu dia akan gini, tegangan daya di bawah 15, jadwalkan penggantian baterai not hari ini. Nah, biasanya karena baterainya mau habis, jadi kita coba 4. Nah, di sini anomali datanya terindikasi ya teman-teman. Nah, di sini ditemukan anomali datanya yaitu low battery error dan ditemukan anomali error C3 low battery error. Terus langsung kita lanjut ke 3 lagi, kita cari yang namanya sensor blocked error. Di sini sudah terdeteksi untuk sensor blocked errornya probe ditutup debu kotoran. Lakukan pembersihan fisik pada sensor. Biasanya karena sensor tertutup oleh kotoran, jadi sensor ini bisa mendeteksi jika ada kotoran yang berlebihan di dalam sensor tersebut. Jadi dia tidak bisa mensensor apa yang ada di ruangan itu. Nah, jadi seperti itu untuk lab 7 ini. Selanjutnya kita lanjut ke lab 8. Pada lab 8, di sini adalah penyempurnaan. Kelemahan terbesar sistem berupa hilangnya data saat program dihentikan atau volatil. Volatil itu adalah sifat sementara yang akan diselesaikan. Konsep data present tense diimplementasikan melakukan file
I/O sehingga riwayat sistem dapat ditulis dan dibaca kembali dari file eksternal secara permanen sebagai pelengkap. Fungsi anonim lambda akan digunakan untuk memfilter data kritis dari file tersebut secara instan dan lengkap. Nah, kita buka soalnya. Di sini, nah ini tambahannya, ini masih sama untuk tegangan dan ini, tapi ada yang baru yang namanya sensor data log.txt. Nah, hasil filter data kritis. Nah, generator laporan kritis. Tambahkan satu menu di program utama. Jadi kita coba lihat program utamanya tadi. Nah, di sini ada yang namanya cetak laporan kritis di ini nih, ada di sini. Di manager. Nah, kita lihat di sini. Cetak laporan kritis. Di program utama teman-teman. Jadi di sini kita buka ininya, kita coba jalankan PY main 2578/2021.py. Nah, di sini ada cetak laporan sensor kritis. Tambahkan, nah, buat sebuah metode baru yang bertugas membuka file sensor. Jadi kita teks ini tab 8. Kita coba di sini home untuk menjelaskan codingnya. Membuka file sensor data log buat sebuah metode baru yang menggunakan di sini berarti ada di sensor data log manager, sensor data log. Ini kita di sini menambahkan sensor data log. Jadi jika kita sudah menggunakan hiker order function filter yang dikombinasikan di anonim lambda untuk menyaring baris teks, lambda harus dikonfigurasi agar hanya meloloskan baris teks yang mengandung kata kunci error, warning, atau low battery. Nah, di sini meloloskan baris teks yang mengandung kata kunci yang mengindikasi anomali atau ulang fungsi. Cetak saja sayangan tersebut kaya sebagai bentuk ringkasan. Nah, coba kita running, kita tambahkan node-nya dulu. Tambahkan node-nya dulu 1 C1, ini C2, kita ketiga 3 terus 2-nya itu kita tambahkan C3, lalu kita tambah 3. Nah, di sini sudah ada tuh ya, beberapa. Cari anomali data. Kita coba cari anomali data. Di sini sudah ada. Nah, lalu kita cetak laporan hasil kritis. Nah, laporan selesai, total 8 isu. Ini juga bisa, jadi kan tadi yang membaca file sensor data log. Jadi, data yang sudah dari ini bisa dipindahkan ke dalam file database yang ini. Ini sensor data log. Nah, jadi semua perubahan yang ada di ini tadi, semua data kritis yang sudah di running ada di sini teman-teman. Jadi langsung dipindahkan karena ada yang namanya file name read all not save file name sensor data log with open file name not sensor raw file not read data. Jadi ada yang namanya instance. Jadi seperti itu untuk penjelasan dari lab 1 hingga lab 6. Sekarang kita lanjut ke soal dari program tadi. Nah, selanjutnya komponen wajib video. Nah, pada bagian ini mahasiswa harus berbicara jujur mengenai perjalanan belajarnya. Sebutkan materi yang paling mengubah cara pandangmu paling berkesan pada dalam pemrograman dan jelaskan kegunaannya dalam tugas ini.
Menurut saya yang paling berguna itu adalah flag 8. Kenapa? Karena saya dulu mengira dalam dunia coding atau dunia programmer, para programmer itu hanya cukup eh, menulis programnya tanpa memperhatikan kerapiannya. Tapi ketika saya kuliah ini, saya baru menyadari bahwa codingan itu ternyata juga ada struktur kerapihan atau struktur eh, agar terlihat rapi istilahnya. Nah, ungkapkan materi yang paling menantang dan sulit selama setengah semester ini, dan ini usaha apa yang dilakukan untuk menaklukkannya. Yang menurut saya paling sulit adalah hands on. Bukan hands on, materi yang paling menantang di sini materi mini project ini, karena cukup menantang menurut saya, karena uh, dia dilakukan walaupun dilakukan secara bertahap, tapi kita dituntut untuk memahami hal tersebut, dan saya melakukannya dengan bergiat. Saya menggunakan AI sebagai jembatan saya uh, untuk mempelajari semua materi yang ada di sini, ya, termasuk dari modul PackX atau PIP, String Exception, Object Oriented Programming, dan juga Miscellaneous, dan juga Miscellaneous. Ya, menurut saya yang tersusah ini ada di Miscellaneous, karena di sini sudah menggunakan konsep data percentage akan diimplementasikan, dan usaha saya yaitu belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Nah, ceritakan kendala utama selama mengikuti perkuliahan dan praktikum pemrograman jaringan. Kendala saya yaitu saya masih belum bisa mengimplementasikan live coding itu. Jadi saya tidak bisa saya masih melihat-lihat saya masih bergantung pada AI. Namun saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkannya. Dan untuk praktikumnya, saya salut banget sama dosen-dosen yang mengajari network programming ini, karena menurut saya ini masih dalam batas wajar dan saya masih bisa melewati ini. Jadi menurut saya network programming ini tidak terlalu berat asalkan dijalankan dengan tekun dan penuh giat, dan tidak meremehkan apa yang ada di materi itu, dan tidak menunda-nunda pekerjaan tugasnya. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan dari video wrap up yang saya buat ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.